everyone, it's Agatha Chelsea and welcome back to Safe Space Podcast. As you guys can see, hari ini kita di set yang berbeda. Pastinya lebih spesial episode kali ini. Kenapa? Karena guestnya gak cuma satu orang. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama grup girl band yang lagi hype banget, lagi menarik banget, dan yang pastinya aku excited banget buat ngobrol sama mereka karena sejujurnya aku tuh pengen jadi girl band guys dulunya, cuma gak kesampean aja. Jadi makanya kita ngobrol aja langsung sama girl band First. How are you girls? Good. Aku tuh ngeliatin kalian kayak apa ya? Soalnya dulu jujur banget aku tuh pengen banget masuk girl band gitu loh. Iya, tapi kayak nggak kesampean ya. Jadi kayak soalnya dulu ya lebih banyak solo kan. Jadi makanya terus kayak nggak tahu mungkin nggak ada yang mau girl bandan sama aku ya. Gak ada yang mau sama aku joinan. Jadi makanya ngeliatin kalian tuh kayak lucu-lucu banget sih gitu. Boleh kakak join kita? Boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh. Cocok soalnya. Aduh, ngomong-ngomong aku tuh suka banget deh sama lagu kalian yang judulnya Malu-Malu. Sempet viral kan di TikTok kan? Iya. Gimana sih ceritanya? Maksudnya ada tantangan gak sih buat nyanyiin lagu secara kalian kan bertujuh nih? Ada tantangan gak untuk misalnya bagi vokalnya atau dance-nya, latihannya gimana tuh? Kalau misalkan vokal tuh sebenarnya kita udah dibagiin sama produser kita, okay. Kak Patrick Effendi. Jadi dan beberapa dari kita juga basicnya mungkin nggak sama gitu loh, nggak kayak ada yang nyanyi, ada yang ngedance gitu. Jadi ada yang beberapa emang sebelumnya nggak pernah nyanyi, nggak pernah ngedance gitu. Iya, makanya awal-awal sebenarnya agak susah sih. Terus begitu karena kita ada training dan lain-lain, baru akhirnya oke. Jadi trainingnya tuh kalian gimana sih? Kayak maksudnya ada training nyanyi dulu kah? Terus training dance-nya atau gimana tuh? Emang waktu itu kita sempat ada bootcamp gitu waktu awal banget. Jadi emang dilatih dance, vokal, public speaking juga sempat sebenarnya. Oh, jadi kayak training period gitu ya? Iya, terus kalau sekarang lebih kayak ke latihan reguler gitu, bareng coach gitu. Yang waktu bootcamp-nya itu latihannya apa aja berarti? Dance, vokal, public speaking. Oh, I see. Itu sepanjang apa sih? Seberapa lama kalian di bootcamp? It was for like seminggu. Yang bootcamp itu seminggu. Cuman kita sebelumnya ada audisi kan 4 minggu. Jadi secara offline 4 minggu. Terus kayak setiap minggunya kita perform kayak drama musikal gitu deh. Ih, seru banget. Terus jadi audisi dulu 4 minggu itu audisi gimana? Jadi ada berapa tahap tuh audisinya? Jadi audisinya tuh ada yang pertama tahap online, udah gitu yang lulus 30 besar ya, itu lanjut ke offline dari 1.500 lanjut ke 30 ke Jakarta offline gitu. Oh, I see, seru banget. Cuman kenapa sih kalian semua nih kan tergabung jadi sebuah girl band? Apa yang membuat kalian masing-masing tuh pengen masuk girl band? Coba mungkin mulai dari sama dulu kali ya. Jadi sebenarnya aku nggak pernah mikir buat nggak pernah sama sekali punya pikiran buat masuk girl group. Awalnya kan mungkin solo atau gimana gitu kan, sampai akhirnya punya dapat kesempatan nih, dapat tawaran ikut audisi One ID audition waktu itu. Terus aku tanya sama bunda aku, konsul, Bun, gimana Bun? Coba aja deh. Ternyata masuk gitu. Jadi ya terusin. Terus awalnya tuh aku nggak ada basic dance sama sekali. Bener-bener kayak kaku banget, kayak ya pokoknya kaku banget. Terus aku insecure gitu. Aduh, tapi gimana, kan harus bisa ngedance gitu. Tapi bener-bener orang-orang tuh ngedukung aku, pasti bisa. Terus sama mama ya bisa ngedance. Yang lain gimana nih? Kayak kalau aku emang dari kecil tuh suka banget sama yang perform gitu. Kadang kan ada acara 17 Agustus gitu ya Kak. Aku suka banget tuh perform. Aku masih banyak video-videonya. Terus kayak TK tuh pokoknya aku mau jadi yang di center kayak gitu. Terus ya udah kan. Terus juga aku tuh baru-baru jadi fan girl, baru suka BTS, terus kayak aku tuh ke influence gitu, aduh aku pengen nyebarin kebahagiaan nih sama orang-orang kayak gitu. Jadi terus aku lagi ikut-ikut audisi K-pop juga waktu itu, cuman belum ada yang ngehubungin kan. Terus ada One ID audition, aku coba apply, ternyata lulus. Dan tau gak surprisingly ternyata MBTI aku tuh emang cocok sama kerjaan aku. Oh iya, serius? Jadi MBTI aku tuh ESFP. Jadi performer gitu pokoknya. Iya, jadi emang mimpi aku dari kecil. Emang cocok ya sama personality kamu berarti ya. Iya. Oh iya, kamu juga sempat pernah beauty pageant? Oh iya, aku juga pernah pageant, bukan beauty pageant sih, lebih ke pendidikan. Aku duta pendidikan di kampus. Keren banget.
Kalau aku sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang lain, tapi aku emang dari awal nggak pernah kepikiran buat masuk girl group gitu. Kayak iya sama sekali nggak. Terus akhirnya dapet tawaran juga di kontak dari One ID, terus kayak wah ini kayaknya a good opportunity. Terus akhirnya aku kayak oke, boleh deh, dan emang masuk ke offline-nya gitu. Jadi sama dari coba-coba juga berarti ya? Iya, dari coba-coba juga. Dan emang dari awal juga kayak suka di bidang entertainment gitu. Tapi emang kamu suka K-pop apa? Enggak, sebenarnya aku baru belajar K-pop, per K-popan tuh waktu aku masuk Verse. Iya, biar aku kayak nggak terlalu tertinggal, jadi aku harus kayak oh my god, aku harus nge-stand at least satu grup. Iya, bersama mungkin kan yang lain juga pada suka K-pop ya. Jadi kamu pasti kayak dengerin mulu, jadi terinfluence gitu nggak sih? Iya, jadi ke-influence bener banget. Emang kamu paling suka girl group atau boy group apa? Aku ngikutin Baby Monster yang baru banget debut. YG ya. Iya, YG Baby Monster. Iya, emang sih. Iya. Tapi Yamin sekarang udah di girl group yang kalian bareng-bareng semua. Udah debut juga. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau misalnya ngomongin soal nyanyi dan juga solo, ini katanya Salva pernah ikut ini ya, The Voice Kids, bener gak sih? Bener. Itu gimana sih ceritanya? Jadi waktu itu The Voice Kids yang 2021 kemarin. Jadi waktu itu aku ikut audisi pertama kali, itu waktu tuh di sini ngantrinya panjang banget. Terus bener-bener kayak mana kan pressure banget ya, orang-orang yang pada masuk dulu tuh kayak denger suaranya bagus banget kayak ya Allah gitu. Pressure sendiri kan. Terus waktu itu kan nggak lama kemudian pandemi. Jadi waktu itu kebetulan audisi itu sebelum pandemi. Nah jadi aku tuh udah nggak pernah dihubungin lagi sampai akhirnya pandemi itu ternyata banyak yang ngundurin diri karena entah kena COVID atau apa gitu. Terus jadi aku punya kesempatan lagi buat ikutan dan dihubungin terus bisa gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Cuman dari The Voice Kids tuh sekarang kan jadi girl group nih. Apa sih yang kamu rasa perbedaannya nih? Mungkin yang pernah solo juga, perbedaannya jadi penyanyi sendiri sama in a group tuh apa sih? Karena kan Verse ini punya konsep sendiri. Konsep kita tuh lebih ke cute, cheerful gitu. Nah, dan kalau kita nyanyi tuh harus placementnya tuh harus di depan. Dan sementara tipe suara aku tuh placementnya belakang. Coba contohin dong, gimana sih placement gimana? Apa itu lagunya? Tempatnya misalnya kayak kalau nak nyanyi lagu kamu aja. malu-malu sama enggak apa malu-malu sama lagu Coba rasa yang ini kalau misal placement belakang ya. Oke. Dia yang ku suka. Kalau di depan dia yang ku suka. Aku ngerti. Gitu. Jadi kayak lebih bright gitu. Itu jadi tantangan aku banget karena kan aku udah punya habit di belakang terus kan, apalagi juga sambil ngedance. Jadi harus jadi kayak multitasking jadinya. Sinkronnya ya. Gitu. Itu sih tantangannya. pokoknya langganan kena marah coach tuh aku sama Safa. Iya, karena kita selalu placement. Jadi kalau nyanyi sambil dance kan otomatis kayak ngos-ngosan gitu kan. Jadi kalau aku untuk mensiasati biar aku nggak kehabisan nafas, placementku aku taruh di belakang. Iya, karena biar gak boros kan. Kalau aku taruh depan tuh bener-bener kerasa banget. Iya. Akhirnya placement, jika placement jangan lupa. Oh sampai seininya ya, berarti suara pun emang bener-bener di grooming lah ya ibaratnya ya. Kalau nggak kita suara nggak bisa nyatu kalau misalnya kita pakai suara belakang gitu. Oh I see. Cuman kalau konsep utamanya berarti bright, cheerful, ngerti. Jadi mungkin yang ngefit sama konsepnya emang suara yang mungkin placementnya di depan gitu. Oh menarik ya. Iya. Seru ya. Iya. Tapi coba dong nyanyiin sedikit lagu Malu-Malu kalian. Aku takut bila aku membisu saat mata kita bertemu. Ku malu, aku takut bila aku membeku saat kau bicara dan diam. Ku malu, aduh harus bagaimana. Ku malu tapi ku mau. Tolong aku malu-malu tapi mau. Aku suka banget deh sama harmonisasi kalian. Bagus banget. Tapi kan kalian terdiri dari 7 orang nih, 7 orang. Which means kalau perform di panggung tuh kalian harus banyak kerjasama, ya kan? Kayak suara juga tadi harmonisasi pecah suara, dance juga mungkin posisinya blockingnya beda-beda gitu. Dan itu chemistry itu tuh kan pasti harus terjalin gak cuma di atas panggung tapi di belakang panggung juga kan.
Kalian gimana sih kalau misalnya kayak mau perform gitu, siap-siapnya ribet gak atau gimana? Bertujuh nih soalnya nih. Biasanya ribet, apalagi kalau misalnya kayak makeupnya tuh di satu tempat gitu, pasti jadi berantakan banget penuh akan permakeupan di meja. Iya, kita juga sering saling minjem ini dong, minjem itu gitu. Tapi seru banget ya. Tapi seru, seru karena rame-rame gitu. Terus kan. ini kita disuka diomelin sama Safa suruh vocal warm up. Jadi guys, lagi make up nih, terus tiba-tiba sama teriak, guys, vocal warm up ya, jangan lupa. Soalnya kan vocal coach kita, Miss B tuh emang sering bilang suara kalian sebelum dan sesudah vocal warm up tuh kelihatan banget bedanya. Pasti kalian juga lebih plong kalau udah vocal warm up gitu kan. Nah mereka tuh suka lupa, aku bilang, guys, vocal warm up ya, gitu. Aku sampai kayak ngirimin link video di YouTube gitu loh, buat kayak ini ya pakai ini membantu banget gitu. Kalau enggak diputerin sama dia gede-gede. Iya, biar bikin inget gitu. Nih aku sindir aja pakai YouTube. Iya. Cuman kalau misalnya lagi perform gitu, ini gak sih kayak siapa yang paling ribet deh? Paling kayak siap-siapnya lama, ribet. Soalnya kalau aku lama nih. Kalau aku tipikalnya siap-siapnya sambil nyanyi sambil apa lama jadinya. Kayaknya aku lama deh. Iya, Kak Reva juga lama. Kak Reva makeupnya lama banget sih. Aku tuh makeupnya lama gara-gara aku tuh detail soal makeup kalau misalnya perform. Jadi tuh aku tuh eye makeup sendiri aja bisa lama. Ngerti ya. Cuman seru banget ya, maksudnya girl group di mana kayak kalian tuh jadi kayak punya sister gak sih? Iya, kan. Karena kan kita sering banget ketemu, terus kayak tiap hari juga ketemunya kita gini, jadi kayak otomatis kayak like a new family. Iya, kayak itu yang aku rasa apa ya seru banget lah kalau di girl group ya. Dan yang kalau misalnya aku belajar secara psikologi nih, kita kan cewek-cewek tuh emang maksudnya peer support antara temen cewek lagi tuh penting banget gitu loh. Jadi aku pernah baca kayak ada satu riset gitu bahwa ada a group of women yang dia dibandingin nih antara yang punya close kayak best friend cewek sama yang enggak. Dan ternyata orang yang cewek-cewek yang punya best friend cewek itu karena mereka lebih bisa mengungkapkan maksudnya perasaannya, bisa lebih sensitif, bisa banyak curhat, jadinya kan lebih gak stres. Makanya chances buat mereka dapat breast cancer tuh lebih rendah. Gitu. Wow. Aku baca studinya kayak gitu. Jadi kayaknya emang penting banget buat punya temen cewek ya. Karena emang beda pertemanan cewek sama cowok tuh beda sih. Ya nggak sih, kayak kerasa nggak kalau misalnya cewek tuh kita emang seneng ngobrol heart to heart, ya kan? Lebih emosi, iya kan? Terus kayak ada juga di studinya dibilang bahwa kalau cewek tuh lebih seneng one on one. Jadi kalau curhat tuh biasanya makanya bisa deep talk tuh karena itu. Sedangkan cowok tuh biasanya lebih yang kayak yo bro gitu kan, lebih bro aja. Jadi makanya emang apa ya, ngelihat kalian maksudnya gak cuman chemistry di panggung, tapi di belakang panggung tuh emang penting banget. Karena itu gak penting secara performance-nya aja, tapi juga emang secara psikologinya juga emang bagus gitu. Thank you so much udah datang dan bosan-bosan. I'll see you guys next time ya. Thank you so much guys sudah nonton Safe Space Podcast. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan juga komen di bawah kira-kira mau video kayak gimana lagi. Bye.